Shalom, selamat pagi, pemirsa hati Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Hari ini 31 Desember 2024, di mana merupakan hari terakhir di tahun 2024 ini. Hanya karena anugerah Tuhan kita semua ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya tetap mengajak mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita membutuhkan kasih-Nya, kita membutuhkan pertolongan-Nya, kita membutuhkan tuntunan pimpinannya dalam kehidupan ini. Mari saudara-saudara, kita akan bermazmur kepada Sang Raja kita. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 25 sampai dengan 29. Hidup yang bermakna bagi kemuliaannya. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, orang yang hidup secara efektif adalah orang yang mengisi setiap kesempatan untuk melakukan hal-hal yang mulia. Sebab pada dasarnya kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengisi kesempatan-kesempatan yang terbuka di depan kita. Bila kita mengisi kesempatan tersebut dengan hal-hal yang mulia, maka waktu itu akan menjadi waktu yang bermakna. Sebaliknya, apabila kita menggunakan kesempatan yang kita miliki dengan hal-hal yang tidak berguna,
seperti melamun atau mempergunjingkan orang lain, maka kesempatan itu akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya orang yang hidup secara efektif akan mengisi waktunya dengan hal-hal yang berguna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menggunakan kesempatan untuk hal yang mulia inilah yang dilakukan oleh Paulus, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26. Di situ ditulis bahwa ia memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada Raja Agripa. Kesempatan yang tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Walaupun pada saat itu Paulus sedang berada di dalam keadaan sebagai seorang tahanan oleh karena imannya kepada Kristus. Namun tanpa ragu-ragu dan dengan penuh keberanian, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk hal yang sangat mulia, yaitu menyaksikan imannya kepada Kristus. Bukan itu saja, ia juga mengajak sang raja untuk mempercayai Injil yang ia beritakan. Tindakan Paulus ini merupakan teladan bagi kita semua tentang bagaimana kita dapat mengisi hidup secara efektif, yaitu mengisi setiap kesempatan yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita ada pada ujung tahun 2024. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya mengajak kita berpikir sejenak, apa yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun 2024 ini. Dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember hari ini. Sudahkah kita melakukan hal-hal yang positif? Sudahkah hidup kita efektif dan bermakna bagi kerajaan surga? Atau Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentunya kita pahami hal ini. Sebab yang mengetahui hidup kita hanya Tuhan dan pribadi kita. Mari saudara-saudara, coba kita renungkan kembali. Mengapa seringkali kita gagal untuk melakukan apa yang sudah kita komitmen, apa yang sudah kita nyatakan, tetapi kita tidak bisa mencapai tujuan? Sebab seringkali terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak fokus kepada tujuan kita. Kita tidak bergantung sepenuhnya, kita tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini, yang memiliki kuasa, kekuatan, hikmat yang tidak terbatas. Tetapi kita berpikir kepada keinginan-keinginan daging kita, kepuasan-kepuasan daging kita, itu yang selalu kita pikirkan. Dan hal-hal seperti itu yang seringkali membuat kita gagal untuk mencapai tujuan yang bermakna, untuk mencapai tujuan yang mulia. Mari Bapak, Ibu, kita harus mengerjakan bagian kita seperti perintah Kristus menyatakan amanat agung kepada dunia ini. Mari saudara, jangan kita perhitungkan. Seringkali kita mau terlibat dalam pelayanan, tetapi kita mau hitung untungnya apa. Bila tidak ada keuntungan, maka seringkali kita melepaskan pelayanan tersebut. Kita meninggalkan pelayanan tersebut. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita harus mengerti dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, sebenarnya kita sedang melayani pekerjaan-pekerjaannya dimanapun Anda berada. Bukan hanya waktu Anda berada di dalam gedung ibadah, tetapi dimanapun, baik secara pribadimu, rumah tanggamu, di dalam pendidikanmu, di dalam bermasyarakat, di tempat pekerjaanmu. Sesungguhnya Anda sedang melayani pekerjaan-pekerjaannya. Dan pada saat Anda mengerti akan hal ini, Anda akan mengerjakan dengan segenap hati, dengan tulus hati, dan dengan komitmen bahwa semua yang kita kerjakan hanya bagi kemuliaannya. Hanya bagi kemuliaannya. Maka hidup kita akan efektif, hidup kita akan bermakna bagi kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara, mari sekali lagi saya mau katakan,
Saudaramu sadari atau tidak, kembali kepada tindakan saudara. Saya ingatkan, berkat hanyalah sebuah bonus. Jikalau saudara mengerjakan bagian saudara dengan tulus hati, dengan benar, dengan kiki, dengan kuat, teguh, dengan komitmen, dengan tujuan yang murni, maka saudara, waktumu, saudara akan menerima bonus yang telah Tuhan sediakan untuk Anda. Sebab itu mari sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengisi hidup secara efektif, yaitu mengisi setiap kesempatan yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi diri kami untuk menjadikan hidup kami semakin lebih bermakna. Tolonglah diri kami agar mampu mengisi kesempatan-kesempatan yang Engkau buka di hadapan kami, itu secara bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan hal-hal yang mulia, sehingga dengan demikian hidup kami tidak sia-sia. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menceritakan kebesaran anugerah-Mu kepada orang lain yang belum mengenalnya. Berilah hikmat dan keberanian kepada diri kami untuk mengisi kesempatan tersebut secara sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat mendengar berita Injil yang menyelamatkan itu. Mengawali hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Tuhan Yesus Kristus, pemilik alam semesta ini, telah memberikan kesempatan kepada setiap pribadi kami untuk boleh hidup di akhir tahun ini. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Izinkan kami untuk boleh melangkah masuk ke tahun yang baru pada esok hari. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami. Biar hidup kami berkenan. Apa yang sudah kami komitmenkan, apa yang sudah kami katakan di awal tahun, tanggal 1 Januari 2024, sekiranya dapat kami kerjakan dengan sekuat tenaga sampai hari ini, sehingga kami masuk pada tahun yang baru. Kami masuk dengan kemenangan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami belum berhasil. Biarlah pada tahun yang baru, kami boleh buat komitmen yang baru, untuk sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Kiranya kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami melakukan, bukan untuk kepentingan pribadi kami, tapi kami melakukan semuanya itu bagi kemuliaan-Mu. Biarlah kami tidak hitung-hitungan. Kalau ada untungnya baru kami mau mengerjakan bagian kami. Tapi kami lakukan sebab kami adalah milik-Mu Tuhan, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami kerjakan itu dengan segenap hati kami, sekuat hati kami. Terima kasih. Terima kasih, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, di setiap langkah kehidupan yang harus kami ambil, pertemukanlah diri kami dengan orang-orang yang memerlukan berita tentang anugerah-Mu. Siapkan hati mereka untuk menyambut kasih-Mu. Sertailah diri kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kesaksian yang kami sampaikan bersifat efektif. Berkati juga semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, supaya dengan demikian nama-Mu dipermuliakan di semua hal yang kami lakukan. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami, Bapa. Dan izinkan kami tetap bersama dengan Engkau. Bisa melewati tahun 24 dan memasuki tahun yang baru pada hari esok dengan kemenangan. Terima kasih, Bapa. Demi Yesus yang hidup kami bersyukur. Dan kembali pagi hari ini hamba tetap berdoa memberkati semua umat Tuhan, saudara-saudara hamba, Handet Lolang yang berada di Gang Kambun dan Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan
menolong setiap pribadi untuk hidup berkemenangan, untuk hidup efektif, hidup bermakna, hidup memuliakan Tuhan. Biar mereka menghargai, menghormati anugerah-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan mereka mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu turun bagi setiap pribadi, lindungi, pelihara mereka. Jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan, dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk pribadi-pribadi mereka sendiri. Tuhan Yesus, hamba mohon kekuatan-Mu menyertai mereka hari ini. Dalam tugas-tugas pekerjaan, dalam usaha bisnis, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan mereka. Biar mereka boleh mengintrospeksi diri, mereka boleh merenungkan kembali sepanjang tahun ini apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhan tolong mereka untuk tidak kalah, tapi keluar sebagai pemenang karena Engkau ada bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon kasih-Mu menolong mereka yang sedih. Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan baru kepada mereka. Sehingga mereka percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa melindungi, memelihara, dan menolong mereka dalam segala hal. Yang sakit Tuhan jamah mereka hari ini, saat ini. Dan biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh jasmani mereka. Setiap organ tubuh yang sakit, hamba mau katakan, disucikan kembali, dikuduskan kembali, dipulihkan kembali. Bahkan disembuhkan kembali oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Setiap bibit penyakit yang mengganggu tubuh mereka, hamba ikat, hamba patahkan, hamba cabut setiap akar-akarnya. Hamba katakan terlepas dari kehidupan mereka yang sakit. Dan hamba menanam kembali, melepaskan kesembuhan, kekuatan firman Tuhan menjadi milik mereka. Terimalah kesembuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda disembuhkan kembali. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada umat Tuhan yang berada di Gang Kemundan, Swapen, Perkebunan. Dan kembali pagi hari ini hamba berdoa bagi semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi, menolong mereka untuk tetap taat, setia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati, menghargai anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan pakai setiap pribadi menyatakan rencana kasih-Mu kepada dunia ini. Dan hamba berdoa spesial kepada hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu taat, setia, tunduk dan hormat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong ia untuk hidup secara efektif, mengisi setiap kesempatan yang ia miliki untuk melakukan hal-hal yang mulia. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya menjadi berkeluarga, menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi tugas pekerjaannya dan pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan dari semuanya itu. Berkati, lindungi, dan jadikan dia berkat dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati ia pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam semua kegiatan yang ia kerjakan. Kuasa kasih, hikmat Tuhan turun atasnya, sehingga dia mengerjakan segala sesuatu dengan pertolongan-Mu. Biarlah hidupnya semakin efektif, bermakna, hidupnya bernilai, dan melakukan apa yang Engkau mau. Menolong banyak orang untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan kuasai ia dengan kekuatan-Mu, biar hidupnya menjadi berkat kepada keluarga besar Sagala, dan juga kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua usaha bisnis pekerjaannya. Tuhan buka jalan dan buka jalan. Apa yang tidak ia pahami, Tuhan sediakan yang terbaik atasnya.
apa yang menghalangi Tuhan, jauhkan semuanya itu. Sehingga dia boleh tetap melihat betapa baiknya Engkau Tuhan, yang senantiasa memberkati usaha pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatinya untuk terus menjadi berkat dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk terus mengasihi Engkau dan mengerjakan hal-hal yang efektif bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Bogor ataupun di mana berada. Pagi hari ini hamba minta kasih Kristus turun baginya. Kekuatan Kristus menyertai ia, memimpin ia, membawa ia terus berjalan dalam kebenaran, dalam kemenangan demi kemenangan. Lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Tolong ia Tuhan, supaya dia hidup menjadi saksi-Mu. Berkati pribadinya dengan kekuatan kesehatan terbaik, dan biar hidupnya terus memberkati, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi hidup anak-anak dan cucunya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu dalam persiapan hidup meninggalkan tahun 2024 ini dengan kemenangan. Berkati pribadinya untuk boleh memandang jauh ke depan. Biar dia boleh mengerjakan bagian dia, bukan untuk keuntungan pribadinya saja, tapi hidupnya sungguh memuliakan Engkau Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang setia kepada janji-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan janji-Mu. Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat. Kalau ia ragu, ia bimbang, sesungguhnya dia tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan supaya dia dapat mengisi hidup secara efektif, yaitu mengisi setiap kesempatan yang ia miliki untuk melakukan hal-hal yang mulia dalam kehidupannya. Menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, Mikaela, dan juga menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, Opa Edward Sampel Mamoto, Oma Olga Ona Monalu yang ada di Manado. Tuhan memberkati mereka. Berkati mereka, janji-Mu ya dan amin atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, untuk sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh-roh yang menghalangi apa yang telah Engkau sediakan kepada mereka, hamba halau dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan buka mata hatinya untuk melihat bahwa sesungguhnya berkat itu telah Engkau sediakan, tetapi seringkali kami manusia yang menghalanginya, termasuk diri daripada Ibu Yurike Yeti Mamoto, karena tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong ia pagi hari ini, sebelum meninggalkan tahun ini, dia berjalan dengan pertolongan dan kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya untuk terus menjadi berkat di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Leni Patandean yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Leni Patandean, bahwa hidup hamba-Mu hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, takut akan Tuhan, hidup mengerjakan apa yang Engkau kehendaki Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi hamba-Mu Ibu Leni Patandean untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengerjakan apa yang Engkau mau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup mengutamakan perintah-perintah, sehingga hidupnya berkenan Bapa. Biarlah hidupnya tidak menghalangi berkat-berkat-Mu, tapi dia hidup sungguh menikmati berkat-Mu karena taat, setia, mengerjakan apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya. Tuhan memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya. Ya Tuhan,
Biarlah kasih-Mu terus mengalir dan mengalir. Tuhan berkati suaminya Bapak Yan Pulung dalam tugas pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan. Dan Tuhan juga berkati, lindungi, pelihara kedua anak kekasih Michael dan Marcelo dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu Ibu Leni Patandian menjadi berkat bagi banyak orang, dan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Engkau mau ya Allah, melakukan perintah-perintah-Mu dengan segenap hatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga hidupnya diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu juga taat setia, mengerjakan apa yang telah Engkau percayakan kepadanya. Biar dia meninggalkan tahun 2024 ini dengan kemenangan, bukan kekalahan. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan ia boleh melihat kembali sepanjang tahun ini apakah yang sudah ia kerjakan. Tuhan tolong ia. Kegagalan Engkau tolong supaya dia dapat mengubahnya menjadi kemenangan. Dan biarlah Tuhan membawa hatinya sungguh taat setia kepada perintah-perintah-Mu, mengutamakan perintah-perintah-Mu lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Bahwa hidupnya untuk melakukan apa yang Engkau mau. Bila dia dapat mengisi hidup secara efektif, mengisi setiap kesempatan yang ia miliki untuk melakukan hal-hal yang mulia bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati suaminya, Bapak Leonard Stanley. Berkati anak cucunya dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka masing-masing. Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah mereka melepaskan, mereka meninggalkan tahun ini dengan kemenangan oleh karena kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pakai hamba-Mu lebih lagi bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Saburai Jua, NTT. Tuhan memberkati Saudara Mado Awan Boletari. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang ia terima pagi hari ini membawa dia semakin taat dan setia. Biarlah dia boleh mengisi hidup secara efektif, yaitu mengisi setiap kesempatan yang ia miliki untuk melakukan hal-hal yang mulia bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dia Tuhan jika dia keluar dari jalur-jalur-Mu. Ampuni dia Tuhan jika dia tidak taat dan setia kepada aturan-aturan-Mu. Tapi biarlah pagi hari ini, sebelum ia meninggalkan tahun yang lama dan masuk kepada tahun yang baru, dia boleh buat komitmen untuk hidup sungguh takut akan Tuhan, sehingga dia boleh masuk ke tahun yang baru dengan kemenangan, sebab Tuhan ada di pihaknya. Bapa, terima kasih. Berkati semua tugas pekerjaannya hari ini, sepanjang hari ini dalam keberhasilan. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari, menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja ataupun teman-teman kerja, ataupun siapa saja yang bersama dengan dia. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan, dan berikan kesehatan yang terbaik kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati Ibu Sonya. Berikan hati yang sungguh taat setia kepada kehendak-Mu ya Allah. Biar Tuhan mengajar ia fokus kepada pribadi-Mu ya Allah. Biarlah dia dapat mengisi hidup secara efektif, mengisi setiap kesempatan yang ia miliki untuk melakukan hal-hal yang mulia
Tuhan ajar kepadanya. Fokus pikirannya kepada pribadimu, bukan berkat-berkatmu Tuhan. Sebab pada saat ia berpikir berkat-berkat, sesungguhnya ia sedang menghalangi berkat itu untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu Bapa, biarlah pagi hari ini firman-Mu boleh mengajarkan ia seperti Paulus bagaimana terus berani menyatakan kebenaran bagi orang-orang yang ia jumpai. Sebab berkat adalah bonus baginya. Demikian juga hamba-Mu, Ibu Sonia Magdalena Tekol, untuk boleh memandang jauh dengan cara pandang Kristus. Berkat adalah bonus bagi dirinya saat dia taat setia mengerjakan kehendak-Mu, mengerjakan perintah-perintah-Mu dengan segenap hatinya, dengan ketulusan hatinya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun dan kedua anak tercinta Troy dan Sophie, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka dalam tugas masing-masing, di dalam pekerjaan hamba-Mu, dalam semua pelayanan hamba-Mu. Tuhan berkati dengan otoritas, dengan urapan-urapan daripada Tuhan. Demikian Tuhan memberkati Troy dan Sophie dalam pendidikan, dan mereka hidup takut akan Tuhan. Pergaulan mereka adalah pergaulan-pergaulan yang positif, memiliki pikiran-pikiran yang positif bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Sonia Magdalena Tekol dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung. Tuhan berkati ia dalam tugas pekerjaannya hari ini, sepanjang hari ini, dalam persiapan meninggalkan tahun lama dan masuk tahun baru. Biar dia lakukan dengan kekuatan daripada Tuhan, memiliki hati yang taat setia, hati yang takut akan Tuhan, sehingga hidupnya terus berkenan, hidupnya terus menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Leni Patandia dan kedua anak tercinta Michael dan Marcelo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan roh yang takut akan Tuhan setiap saat, sehingga hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras dimanapun, kemanapun ia melangkah, kekuatan-Mu, kasih-Mu ada bersama dengan ia. Biar dia juga boleh mengerjakan yang benar di hadapan-Mu, ya Allah. Dia boleh mengisi hidup secara efektif, yaitu mengisi setiap kesempatan yang ia miliki untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang memuliakan Engkau, ya Allah. Tuhan ajar ia juga berkonsentrasi, berfokus kepada tujuan, yaitu untuk memuliakan Engkau, ya Allah, bukan kepada berkat-berkat-Mu. Tuhan berkati ia, karena berkat-Mu telah Engkau sediakan yang terbaik atas pribadinya, atas keluarga besarnya, atas hidup rumah tangganya, atas orang-orang yang ia kasih, atas jemaat yang ia pimpin. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya hari ini, sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes, berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, hati yang memandang kepada kebenaran-Mu, hati yang melakukan kebenaran-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidupnya berkenan, hidupnya berjalan di dalam rancangan rencana-Mu, hidupnya fokus kepada apa yang Engkau mau ia kerjakan, sehingga dia dapat menyelesaikan semua tugas fungsinya dengan benar di akhir tahun 2024 ini, dan boleh mempersiapkan diri masuk dengan kemenangan Kristus ke tahun yang baru. Tuhan ajar ia mengisi hidupnya secara efektif, mengisi setiap kesempatan yang dimiliki untuk melakukan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tuhan ampuni dia, dikau pikirannya kepada berkat-berkat-Mu, Tuhan ampuni dia. Ajar hidupnya menjadi berkat. Biar dia boleh mengisi waktunya, memuliakan Engkau setiap saat di dalam kebenaran. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besarnya,
menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus. Tuhan memberkati suaminya dalam tugas pekerjaan-pekerjaan, yang berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Sebab pada saat dia bekerja, saat dia melangkah dengan takut akan Tuhan, dia fokus kepada Engkau Bapa, maka hidup pribadi dan pekerjaannya akan diberkati Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati ketiga anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevaria. Tuhan lindungi pelihara mereka setiap saat. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Pergaulan-pergaulan yang benar, yang baik kepada Yemima dan Reinhard di pendidikan. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu kepada kedua anak ini. Dan terima kasih untuk anak kekasih Gevariel. Tuhan boleh membawa dia pada hari ini di usia yang ke-11 bulan. Biar Tuhan membuat ia semakin bertumbuh dengan kekuatan kesehatan yang terbaik. Berkati pribadinya dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati keluarga hamba-Mu Ibu Diana De Pretes, untuk terus boleh menjadi saksi, menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Bapak, terima kasih atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Dan berkati mereka jasmani dan rohani. Dan Tuhan bawa mereka masuk di tahun yang baru dengan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan-Mu. Hamba berdoa bagi hamba-Mu, Saudari Ibu Silva Dario, Saudara Silva Dario, yang berada di Timor Leste. Tuhan memberkati keluarganya, Neusia, dan juga anak-anaknya diberkati dalam kesehatan yang terbaik, dalam pertumbuhan yang kuat sehat. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan mereka diberkati dalam kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang mereka kerjakan hari ini, mereka kerjakan dengan pertolongan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dan mereka mendapat kemenangan. Tuhan berkati mereka dalam persiapan masuk ke tahun yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Silva Dario dan keluarga besarnya yang berada di Timor Leste menjadi berkat dan saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, Ibu Intan Hani yang ada di Batu Malang, Florenta Ernesta Guru di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Hotria Sagala yang berada di Batu Malang. Tuhan memberkati Ibu Esther Panjekcu yang ada di Purwokerto. Tuhan memberkati hamba-Mu Suratno Ratno yang ada di Mujayan, Klaten, Jawa Tengah. Memberkati hamba-Mu Berti Laile yang ada di Masohi, Maluku. Terima kasih Bapak. Memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Batmomolin Renyaan yang berada di Yogyakarta. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan istri Ibu Septina Regina Pedai yang ada di Manokwari. Bapak Pendeta Niko Arwam bersama dengan istri dan anak-anak yang ada di kota Manokwari. Tuhan memberkati semuanya dengan kemenangan dalam persiapan masuk tahun baru ini. Kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Elias, Ibu Pendeta Wisye Watimuri, dan anak Selo yang ada di Sorong, Tuhan juga memberkati semuanya. Bapak Pendeta Kristom Kapisa dan keluarganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Memberkati hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi, Ibu LC Rawiai, dan ketiga anak kekasih Adelio, Alfredo, dan Adriel diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Andi Selong bersama Ibu Ayu dan kedua anak kekasih Meris dan Anggi diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu, kepada semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati gereja-gerejanya dalam persiapan ibadah-ibadah kunci tahun ataupun ibadah-ibadah pada esok hari dalam tahun yang baru.
dalam semua persiapan. Biarlah setiap para hamba-hamba melakukan dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari masuk dalam rencana rancangannya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadikan ataupun kita mengisi hidup kita secara efektif, sehingga setiap kesempatan yang kita miliki, kita melakukan hal-hal yang benar berdasarkan keinginan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MBC.